Memilih kopi atau teh, Bang? Keluarga atau sahabat? Bekerja atau berwirausaha? Tetap di pendidikan S1 atau lanjut S2? Bagaimana lebih semangat lagi ya buat anak-anak muda di luar sana? Tetap jangan lupa karena belajar sampai kapanpun kita bakal tetap belajar dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andi Putra yang akan menemani Anda semua di segmen podcast Berbincang Bersama Batuta. Di mana lagi kalau bukan di studionya BMC, Batuta Multimedia Center. Hari ini udah pasti nih, kelihatan akunya santai, pakaiannya juga nggak formal-formal banget ya. Udah pasti dong, kita lagi kedatangan tamu ataupun narasumber yang umurnya bisa dibilang beti sama saya. Beda-beda tipis, tapi karir dan pengalamannya sangat melejit. Teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa disaksikan video ini sampai akhir karena kalian bakalan dapat ilmu-ilmu yang luar biasa. Teman-teman, sebelum saya mulai, mungkin saya akan perkenalkan kepada kalian melalui biografi yang akan saya tampilkan di layar kaca Anda. Kita mulai. Teman-teman, mari kita sambut abang kita, Abang Ibnu Nur. Halo Bang, selamat datang. Waduh, luar biasa kedatangan hari ini sama Abang Ibnu Nur. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Sebenarnya waktu yang ditunggu-tunggu ini, ya kan? Oh, iya. Soalnya undangannya dari beberapa bulan yang lalu. Iya, benar-benar. Karena ini beliau sibuk sekali teman-teman. Kita udah undang, kita udah kasih kemarin proposalnya, udah undang beliau dari jauh-jauh hari. Memang kebetulan beliau memang sering menghabiskan waktu untuk pekerjaannya ya. Beliau juga sangat sibuk dan hari ini beliau bisa datang bersama dengan kita. Iya. Bang, apa kegiatan yang disibukkan sekarang ini? Ya, untuk saat ini sama seperti biasa. Sama seperti biasa ya. Kerja pagi, pulang sore. Sorry. Dari sore itu nyari aktivitas lagi. Ibaratnya nyari aktivitas lagi itu ya bekerja juga, nyari sampingan kalau dibilang. Saya orangnya itu nggak bisa diam. Kalau diam dalam arti kata, maksudnya saya hidup nih nggak ada lah gunanya. Untuk apa saya kerja monoton, cuman hanya menghasilkan dari gaji. Betul. Nah, kalau bisa kita hidup ya, kita mau hidupnya mau lebih dan lebih. Betul. Nah, jadi ya saya tetap nyari sampingan di saat saya pulang kerja, saya juga tetap nyari sampingan di luar pekerjaan saya dan menghasilkan imbalan yang tidak, maksudnya ya imbalan yang halal. Ya, luar biasa. Produktif ya Bang ya. Produktif. Jadi dari pagi sampai ke sore udah kerja, terus lanjut lagi beliau menjalankan side jobnya. Bang Ibnu, hari ini topik kita nyantai sih, karena kan abang memang bisa dibilang database-nya adalah dulu seorang yang mungkin meniti karir di dunia pendidikan juga. Dalam arti kata, abang kuliah juga sambil bekerja, karena memang di channelnya Batuta University ini salah satu channel yang memang banyak anak-anak ataupun wadah untuk orang-orang yang mungkin bingung nih mau kuliah sambil kerja tuh gimana memanage waktunya gitu kan. Dan termasuk kan abang dulu orang yang memang dalam arti katanya gigih gitu, pandai memanage waktunya gitu kan. Mungkin abang bisa ngasih tips nih ke teman-teman kita atau subscriber kita bagaimana memanage waktu yang betul untuk bisa kuliah sambil kerja gitu. Oke, bisa saya jawab? Boleh, boleh kali loh Bang. Saya dengerin terus Ya. nih. Saya Intinya satu, nawaitu. niat. Sebelumnya saya sedikit cerita pengalaman tentang kepribadian saya dari awal saya bekerja sampai saya terjun ke dunia perkuliahan. Sebenarnya awal kerja saya merintis itu dari sekolah saya sudah bekerja.
Sudah mulai ya Bang Sudah ya? mulai bekerja. Sudah mulai bekerja. Sekolah pagi, pulang siang jam 2 saya langsung kerja. Itulah background saya di situ kan ada lampirkan di pengalaman kerja saya di 2005 sampai 2007 saya bekerja di counter HP. Itu pada saat masih Sekolah. Sekolah ya. Pulang- Bukan kuliah itu ya Bang ya? Bukan kuliah. Sekolah. Oke. SMA pulang sekolah itu jam 2, dari jam 2 saya kerja sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Besok pagi. Berlanjut sampai saya tamat sekolah. Tamat sekolah ya. Setelah saya tamat sekolah, saya bekerja di Carrefour, PT Carrefour di 2007. Saya melamar di sana sebagai anggota receiving. Receiving ya. Kalau dibilang receiving itu penerimaan barang di gudang. Penerimaan barang ya. Barang masuk dari supplier, kita yang nerima. Oke. Kita sesuaikan dengan surat jalan mereka. Baik. Di 2007 sampai 2009 saya masih tetap bekerja di situ. 2009 saya habis kontrak. Itu sudah kuliah Bang? Belum kuliah lagi Belum ya? kuliah. Belum kuliah ya. Nah. Pada saat tamat sekolah memikir kerja dulu lah gitu ya. Kerja Oke. dulu. Oke. Karena biaya juga Benar. yang harus dipikirkan. Benar. Setelah 2009 saya habis kontrak. Kebetulan manajer saya waktu kerja di Carrefour, manajer receiving saya Oke. waktu kerja di Carrefour, dia pindah sebagai store manager di Kasimura. Kasimura. Nah, Oke. begitu saya habis kontrak, saya langsung dipanggil beliau untuk kerja di Kasimura. Dinaungi sama beliau berarti ya. Iya. Baik. Jadi saya tidak ada nganggur. Betul. Mantap Satu sih. hari aja saya tidak ada nganggur. Hari ini saya habis di Carrefour, besok udah langsung kerja di Kasimura. Lambat laun saya kerja di Kasimura 2009 dan di akhir 2010 saya menemukan titik jenuh. Pada saat di Kasimura. Iya. Oke. Kalau dibilang titik jenuhnya iri terhadap seseorang. Oke. Bukan seseorang, ada beberapa orang yang saya irikan. Contohnya gimana? Saya di Kasimura itu juga sebagai karyawan receiving, penerimaan barang juga. Kebetulan rekan kerja saya ada beberapa orang yang sedang melaksanakan perkuliahan. Baik. Akhirnya mereka tamat, mereka dapat jenjang karir yang lebih bagus. Di situ saya iri. Sempat ada tanda kutip mungkin enak ya dia ya Iya, gitu ya. iya. Aku kok gini-gini aja Aku gitu. kok Karena kan gini-gini hitungannya aja. dari Iya, Carrefour benar. kemarin nih kan. Iya, benar. Dari Carrefour masuk Kasimura masih tetap itu juga. Iya. Oke. Jadi saya iri kan, enak dia ya. Saya telusurin rupanya untuk menjadi karir yang lebih baik ini wajib ada ijazah dari sebuah universitas. Oke. Saya coba cari, tapi belum waktunya, belum tepat. Ketika dapat yang tepat di tahun 2011, 2011 ya. itulah saya ketemu sama Mas Bambang, Oke. Pak Bambang. Saya ketemu di rekom beliau, saya untuk kuliah kemarin di salah satu universitas, di salah satu sekolah tinggi juga. Dan akhirnya saya kuliah. Setelah saya kuliah, saya masih kerja di Kasimura. Masih berlanjut juga di Masih situ ya. Berarti 2011 masih lanjut di situ ya. Karena saya kerja di Kasimura itu dari tahun 2009 sampai 2015. 2015 cukup lama ya. Iya. 6 tahun kurang lebih. Posisi saya kerja di Kasimura itu masih menjalankan perkuliahan. Nah, sambil. Saya kerja pagi, kuliah sore. Selama 4 tahun kurang lebih seperti itu saya jalankan. Pahit. Nah, teman cuman hanya ada teman di kampus. Jenuh juga ya, Bang? Jenuh ya. kan? Pulang kerja capek, kita belajar. Itu usia berapa, Bang? Pada saat 2011-nya itu, kalau boleh tahu. 2011 saya usia 22. 22 tahun ya. Iya. Oke. 22 tahun. Biasanya umur 22 tahun orang masih mikirin senang-senang, happy-happy ya, ngabisin duit orang tua gitu ya. Tapi pada saat itu Bang Ibnu umur 22 tahun dia menghabiskan waktunya untuk bekerja, bersabar dan berkuliah. Iya. Gitu. Lanjut. Jadi ketika itu saya sedang kuliah, selama 4 tahun itu saya menjalankan
kuliah, setelah kurang lebih setengah tahun lagi saya mau tamat, saya menerima sebuah lowongan pekerjaan. Posisi saya masih sama di Kasimura itu sebagai receiving, penerimaan barang. Saya melihat di media sosial kemarin buka lowongan kerja, dan akhirnya sampai saat ini saya masih bekerja di perusahaan tersebut. Tapi hidup saya memang di dunia retail. Oke. Retail, dari retail ke retail lah saya hidup. Buka lowongan sebagai supervisor. Jadi saya ajukan lowongan pekerjaan itu sama HRD saat ini Maju Bersama, ya kan, Pasar Swalayan Maju Berarti Bersama. tahun 2014-an gitu 15. ya? Oh, 2015-an gitu ya, Bang? 2015 saya ngajukan lowongan. Setelah saya ngajukan lowongan dan dipanggil oleh HRD. Sebenarnya lowongan itu, ya kan, yang diterima sarjana. Baik. Tapi saya belum sarjana. Belum sarjana pada saat itu ya? Lagi nyusun skripsi. Lagi nyusun ya, karena hampir setengah tahun lagi ya? Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya, setengah tahun lagi. Dulu saya bandel. Iya. Kuliah. Ya kan, semua Setiap orang lah, setiap orang pasti ada sisi bandel. Semua aktivitas semua kita ikuti. Jadi ketika saya di interview, saya ditanya, sarjana kamu mana? Ijazah kamu? Katanya. Jadi saya bilang sama HRD, dalam jangka waktu kurang lebih setengah tahun saya bakal diwisuda. Ini lagi proses pengurusan skripsi. Saya bilang, oke, setelah kamu tamat nanti lampirkan ijazah kamu. Oke, siap Bu, saya bilang. Yaudah. Berjalan sampai sekarang. Sampai saat ini Sampai ya. saat ini saya melamar kemarin itu 2015 sebagai supervisor, ya kan? Itu pun sama kejadiannya seperti di Carrefour dengan di Kasimura, tidak ada nganggur. Iya, berarti tidak ada jeda ya. Begitu keluar langsung masuk ya. Begitu keluar langsung masuk. Baik. Di Kasimura ke Maju Bersama pun juga. Begitu hari ini keluar, besok masuk. Nah. Ya kita supervisor itu kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Yang menilai kita kerja itu kan bukan diri kita. Anggota kita pun juga bisa menilai kita, baik buruknya cara kita memimpin itu gimana, ya kan? Dan atasan kita pun juga bisa melihat hasil kinerja kita itu gimana, ya kan? Betul. Saya 1 tahun 2 bulan sebagai supervisor, habis itu saya ditunjuk training sebagai MT, manajemen training. Manajemen training. Berarti tahun 2016 pertengahan. Iya, sekitar 2016. Saya ditunjuk sebagai manajemen training, kurang lebih waktunya 3 bulan. 3 bulan. Nah, saya kemarin tuh ditempatkan agak jauh dari rumah saya. Itu posisi sudah tamat kuliah ya, Pak? Sudah tamat kuliah. Naik ke MT? Sudah tamat kuliah. Saya waktu supervisor itu begitu setengah tahun jadi supervisor, saya langsung tamat kuliah wisuda. Nah, ya udah. 2016 pertengahan gitu saya ada jadi manajemen training kurang lebih waktu 3 bulan. Rupanya manajemen training itu penilaiannya cukup bagus bagi saya. Bagusnya gimana? Jenjang karir. Saya sebenarnya kalau hidup saya satu sisi pun kalau dibilang kalau bisa karir kita tuh tinggi. Biar supaya keluarga, teman atau rekan-rekan tidak memandang kita sebelah mata. Benar. Ya udah. 2016 sekitar bulan 10 saya diangkat jadi asisten store manager sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti sudah 4 tahun ya? 5 tahun. Kalau di sebagai asisten store manajernya 4 tahun. Sudah 4 tahun ya. Tapi kerja di Maju Bersama dari 2015 sampai sekarang. Saat ini. Berarti hampir udah mau 6 tahun ya, Bang. Sudah jalan 6 tahun ya? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih ya. Berarti sudah masuk mau jalan ke 7 tahun. 7 tahun. Luar biasa teman-teman. Ya, dari perjalanan dari mulai jaga counter handphone ya, lalu tidak melanjutkan kuliah karena biaya. Kemarin sempat pada saat ditawarkan untuk masuk kuliah, itu sempat kepikiran nggak, wah gimana nih menjalaninya gitu, sempat ngerasa bingung nggak, Bang? Masalah bingungnya ke biaya kembali ke biaya ya, ke biaya, benar. ke biaya. Jadi saya orangnya suka share sebenarnya.
komunikasi seperti ini di forum ini saya suka. Nah, Baik. jadi saya tanya untuk masalah biaya gimana? Kendala saya mungkin di situ, saya bilang. Nah, beliau bilang, oh, tenang, kita di sebuah sekolah tinggi ini buka program khusus pekerja, ya kan? Untuk masalah biaya nanti bisa dicicil. Serius, saya tanya. Serius, apa jaminannya? Saya bilang, bayar uang kuliah bulan pertama langsung kuliah, Langsung masuk. langsung masuk. Ya kan? Tapi ada syarat-syaratnya lah, Iyalah. seperti ya ijazah, Seperti seperti itu biasa. lah. Ya udah, ketika kita bayar uang kuliah pertama, bulan pertama, besoknya kita langsung belajar. Dan sampai tamat di tahun 2015 kemarin. Luar biasa. Ngerasa pada saat bisa tamat itu sebenarnya ngerasa pasti bangga banget ya. Bukan bangga lagi. Bukan bangga lagi Nggak ya. terucap. Nggak terucap ya. Ya, ternyata benar. Gini ya, sebuah perusahaan manapun, ya kan, kalau dulu D3 aja mungkin bisa orang mempunyai jabatan, ya kan. Tapi zaman semakin lama semakin canggih, mungkin untuk kedepannya 5 atau 10 tahun kemudian S1 ini udah nggak ada gunanya. Mungkin, ya kan. Nah, kita harus cari yang lebih tinggi lagi. Kita harus belajar lagi, kuliah lagi, kalau bisa S2. Iya. Nah, biar supaya dapat kedudukan yang lebih enak. Iya, ya kan? benar. Jadi ya saya jalanin aja dengan ikhlas, niat ikhlas itulah. Walaupun sedikit cerita sama Andi, susah, senang, sedih, bahagia, nggak terbilangkan. Nggak terbilangkan. Bahkan ada satu titik ketika saya mau wisuda, saya tidak mempunyai biaya. Oke. Nah, kemarin kalau nggak salah biaya yang dibutuhkan untuk wisuda itu kurang lebih nominalnya lumayan besar. Lumayan. Nah, sampai saya berniat, saya ngomong sama orang tua saya, karena saya tinggal berdua sama mama saya, orang tua laki-laki saya sudah meninggal, ya kan. Saya ngomong, Pada usia berapa kemarin ayah meninggal? SD kelas 6. Pas Bang Ibnu udah masih kecil ya? Eptanas. Masih tanas ya? Eptanas kelas 6 saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Oke. Orang tua saya meninggal. Oh, iya. Nah, mendiang papa saya meninggal. Jadi dari situ saya udah didoktrin, dari situ saya udah diajarkan orang tua kita harus hidup itu keras. Kalau orang tua sendiri ibaratnya dulu kerjanya hanya cuma menjahit, seberapalah penghasilan menjahit itu, apa mungkin bisa membiayakan anak sekolah? Kan enggak mungkin. Maaf cakap, lepas makan aja syukur. Ya kan? Ya, tapi saya niat dari sebenarnya saya kerja itu dari SMP. SMP sudah mulai. Cuma nanti kan kemarin Pak Andi bilang minta ini terlalu banyak yang mau dilakukan. Iya, benar. Cuman maksudnya yang ini. Karena SMP saya jujur sudah bekerja. Enggak apa-apa, mungkin bisa jadi apa sih? Jadi Motivasi ya. motivasi karena teman-teman di luar sana harus bersyukur. Mungkin kalian yang mungkin pada saat SMP dan SMA-nya itu ataupun SMK pada saat itu masih ada waktu untuk bermain-main ya. Berarti Anda masa kecilnya tidak suram gitu loh. Kalau saya terlalu suram ya. Enggak juga lah. Mungkin kan itu yang membuat Bang Ibnu bisa sampai sekarang. Alhamdulillah. Pada saat SMP sudah bekerja membantu ibu ya. Iya, Paling enggak bahasa mungkin nyari jajan sendiri lah gitu ya. Enggak minta uang jajan. Enggak minta uang jajan gitu. Istilahnya. Gitu. Jadi kan mungkin nggak jadi bukan hal yang jelek, malah suatu hal yang motivasi. Ya gitu sebenarnya kan, kalau kita gambaran. sebagai anak ngelihat teman-teman yang lain waktunya bermain, kita kita kerja. Kadang timbul juga rasa iri itu. Ya kita manusiawi ya. Enak kali dia gitu enak ya. kali dia bisa main-main. Aku enggak, aku nyari uang ya kan. benar. Itulah istilahnya kan. Benar. Cuman ya namanya kita butuh, Iya. ya kan. Ya udah kita jalanin aja. Berarti SMP, SMA, wah, saya nggak habis pikir itu. Gimana menjalani hidup seperti itu tanpa sosok seorang ayah ya. Iya, nikmat. Nikmat ya. Nikmat. Nikmatnya terasa sekarang gitu ya. Hasilnya memuaskan. Hasilnya ya memuaskan. Luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah.
Pada abang berapa saudara? Saya anak tunggal. Anak tunggal, satu-satunya. Satu-satunya. Luar biasa. Ini lagi, ini yang buat percakapan kita sebenarnya rileks ya kan, Iya. cuman agak tegang rasanya hari ini. Makanya saya minta waktunya panjang. Iya, aman. Kalau buat Bang Ibnu ini kita open aja sih Iya. gitu, biar menceritakan, buat motivasi buat teman-teman sekalian juga gitu kan. Oke, Bang, mungkin pertanyaan yang sedikit sensitif nih Bang. Oke. Oke, pernah nggak ngerasa pada saat abang belum apa ya bahasanya, mungkin belum memulai kuliah gitu ya, pernah nggak ngerasa abang berpikir mungkin masa depanku bakalan suram gitu? Kadang kan ada orang yang mungkin dia belum menjalani tapi dia udah ngerasa masa depan dia tuh kayak, terkadang kan ada orang yang memang betul-betul kita tanya, kau mau jadi apa? Alah, mau jadi kaya itu pohon badan gitu. Ada orang yang seperti itu bilang kan, ataupun mereka bilang masa depan tuh udah Allah yang takdirkan. Jadi mereka merasa pasrah gitu kan. Apalagi pada saat abang tamat sekolah SMA sampai ke kuliah kan jaraknya lumayan itu. Lumayan. Mungkin kalau 1 tahun tadi mungkin masih ada yang kadang kan mereka ikut PTN gitu kan, ujian seleksi atau seleksi perguruan tinggi negeri itu kan nggak lulus tahun ini tahun depan. Itu kan memang ada tujuannya. Ada orang yang memang nggak ada tujuannya itu, yang kalau udah lewat dari setahun kan udah luar biasa seperti itu. Mungkin luar biasanya dalam arti kata dia udah pasti nggak mikir ke depan lagi gitu. Apa yang ada itu yang dikerjakan gitu kan. Pernah nggak kepikiran seperti itu, Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena gini, prinsip saya dari dulu, makanya saya udah mengenal uang sendiri itu di saat saya SMP. Saya udah mengenal uang sendiri di saat saya SMP di tahun 2000, sekitar 2004, 2003, 2004 sampai 2011 sebelum saya kuliah. Saya pernah berpikir ketika saya tamat sekolah, saya nggak mau kuliah. Itu karena apa? Saya udah mempunyai penghasilan sendiri. Saya mencukupin untuk mengasihi orang tua, untuk jajan saya. Semua hampir mencukupin. Udah di zona nyaman lah pada saat itu ya Bang ya. Jadi timbul irinya itu seperti itu. Saya orangnya suka berbaur, berteman, siapapun saya temanin, ya kan? Dari yang susah, dari yang kaya, dari yang gelandangan, dari yang penjahat sekalipun saya temanin. Karena orang saya suka bergaul. Ketemu di titik itulah, titik rasanya kok aku kok gini-gini aja. Kawanku udah sukses, aku kok gini-gini aja. Disitulah munculnya. Dari timbul rasa iri tadi ya. Iri mungkin tadi. Kita nggak bisa, mungkin bukan iri sih bahasanya. Mungkin ngelihat orang yang sudah maju ke depan dan ngerasa kita pengen ikut gitu ya. Benar. Jangan sampai kita stuck gitu kan. Buat teman-teman juga jadi pembelajaran. Agar jangan pernah merasa apa ya bahasanya Pak? Putus asa. Harus semangat lah. Harus semangat dalam menjalankan sesuatu hal, baik merintis karir ataupun di dunia pendidikan ya Bang ya. Pastinya. Karena banyak orang juga di luar sana yang memang nggak gampang menjalankan kuliah sambil bekerja itu. Karena pressure dari pekerjaan juga pasti ada kan Bang. Pasti. Kebayang nggak mungkin pada saat Abang kuliah dan kerja dikasih murah pada saat itu ya. Iya. Kuliah dan kerja dikasih murah pasti kan ada aja dorongan gitu. Bahkan pada saat Abang mungkin mau kuliah banyak sekali doktrin-doktrin, ngapain kau kuliah? Pasti banyak ya Bang ya. Pasti banyak itu ya. pasti Ya. Nah, itu jadi pembelajaran sih buat kita teman-teman. Bang, sekian banyaknya pekerjaan yang Abang udah jalanin gitu ya. Dalam tanda kutip pekerjaan yang dijalani oleh Bang Ibnu ini bukan semata-mata dia bekerja pindah karena dipecat, tidak. Karena memang dia mengejar jenjang karir gitu. Terus juga pindah-pindah bukan karena tidak nyaman, tidak, karena memang kita lihat opportunity Bang. Mana peluang yang bagus itu yang kita ambil gitu. Nah, sekian banyaknya perusahaan yang Abang datang, pasti kan banyak pesaing Bang dalam menjenjang karir. Contoh kan ketika Abang dari pada saat masuk tadi divisi apa tadi? Pertama kali kerja di receiving. Habis itu naik ke supervisor. Di maju bersama. Habis itu naik ke MT. Setelah MT masuk ke asisten store manager.
sekian banyaknya karir yang abang lalui, pasti banyak sekali masalah ataupun tantangan gitu kan. Menurut abang tantangan yang paling berat di dalam karir abang itu apa? Sebenarnya semua berat, Semua berat. semua berat. Semua berat ya. Karena apa yang kita kerjakan harus punya tanggung jawab. Benar, benar. Cuman tanggung jawabnya itu berbeda. Saya selalu bilang kalau saya briefing, saya selalu bilang sama anggota, kita masing-masing divisi mempunyai tanggung jawab. Datang kita kemari untuk apa? Bekerja. Kerjaan kita itu punya tanggung jawab. Cuman versinya beda, ya kan? Kalau dulu saya sebagai supervisor, kemungkinan hanya menaungi karyawan. Tanggung jawabnya nggak gitu besar. Nggak gitu besar. MT, ya mempelajarin karyawan juga, operasional inventory juga, nah, Semua. hampir semua, Hampir semua. 75%. Mungkin kalau disuruh buka usaha retail udah bisa lah bang ya. Dengan siap. Dengan siap, luar biasa. Tinggal cari ownernya. Tinggal cari ownernya aja. Mungkin teman-teman dari subscribernya yang ada yang mau jadi owner gitu ya, bisa Saya hubungi siap. Bang Ibnu Ya, gitu. saya siap. Gitu. Karena memang kita di sini juga ada mata kuliah manajemen retail juga Iya, ada. saya gitu. kemarin baca, maksudnya bukan kemarin baca ya, saya kemarin melihat juga, dan Pak Bambang juga share sama kita di sini bahwasanya kita buka manajemen retail. Dibilang Pak Bambang, Ibnu apa bisa sharing samamu? Oh gampang. Baik. Cuman saya nggak bisa ngasih keputusan waktu. Oke bang. Berarti total abang bekerja di Maju Bersama hampir sekarang kurang lebih 6 tahun lebih. Iya. Di Kasimura 6 4 tahun. 6 tahun juga 6 ya. Kasimura 6 tahun, 12 tahun ya. Iya. Habis itu di Carrefour 2 tahun. 2 tahun. 14 tahun bang. 14 tahun di dunia retail. 14 tahun di dunia retail ya. Makanya nerima kerjaan tempat lain nggak diterima. Nggak diterima ya. Karena backgroundnya retail. Ya. Nanti kamu begitu masuk pekerjaan lain udah yang diingat retail Iya. aja gitu ya. Nah. Oke bang, pertanyaannya adalah gini, setelah 14 tahun bekerja, kepikiran mau buka usaha nggak? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Sebenarnya. Saat ini saya bukan mempunyai usaha. Sebenarnya kalau dibilang usaha juga kecil-kecilan. Iya, sekecil apapun tetap usaha, Tetap usaha. karya. Tapi sistem saya itu bukan seperti orang jualan di rumah atau jualan online, enggak. Baik. Sistem saya itu saya telusurin, apalagi zaman sekarang melalui via WhatsApp aja udah bisa tershare apa-apa aja, apalagi kayak sekarang kita punya grup ya kan, Iya. khusus pembeli barang kayak grosir kah, kayak minimarket. Nah, itu ada nomor-nomornya sama saya buat grup. Jadi suatu saat kita punya barang cantik, udah tinggal kita share aja sama mereka. Saya punya barang, saya punya harga terjangkau. Apakah mau ngambil? Ya udah, tinggal ambil. Gitu. Jadi usaha saya nggak ada wujud. Kalau dibilang, nah, karena di rumah nggak ada buka apa-apa. Kalau usaha itu kan nampak, misalnya di rumah dia jualan, ya kan, ataupun dia buka grosir. Nah, kalau saya nggak. Online ya, lebih ke online ya. Online-nya pun sebenarnya enggak mempromosikan barangnya, cuman hanya orang-orang yang tertentu. Kayak itulah kayak saya bilang, misalnya Andi buka grosir, saya ada barang murah, mau berani ngambil nggak? Oh, oke. Apalagi zaman pandemik sekarang, yang dicari masyarakat dan dicari grosir itu pasti susu. Nah, Tapi susu lah gitu ya. susu. Susu lagi naik-naiknya ya. Lagi naik daun Iya, ini. lagi naik daun gitu. Bang, abang berarti sekarang kan di Maju Bersama jadi asisten store manager. Iya. Berapa karyawan yang abang handle, Bang? All jumlah karyawan itu 60 kurang 60, lebih. Kurang lebih ya. Dengan shifting kerjanya ya. Iya. Shifting kerjanya. 60 nggak capek, Bang? 60 ngurus 60 gitu apa nggak mumet gitu? Wah, kalau dibilang, Mumet. Karena kan kita tahu setiap watak berbeda. Kan? iya, makanya Gitu. Berarti kan abang bukan hanya cuman mengerti soal retail, tapi juga termasuk orang-orang yang mungkin bahasanya leadershipnya bagus. Karena nggak semua orang bisa memang jadi
leader di dunia pekerjaan. Makanya kembali lagi ke kita. Niat kita untuk menjalani Benar. tugas dan tanggung jawabnya gimana? Betul. Nah, cuman rumusnya itu gimana tuh Abang bisa manage 60 karyawan? Ikhlas. Jawabannya saya belum bisa pelajari karena saya juga susah menjadi ikhlas gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita manusiawi ya, untuk ikhlas itu pasti kita bilang ikhlas, tapi masih ada juga rasa, ibaratnya rasa dendam, rasa marah, Benar. semua lah. Kadang gini ya, dari 60 potong 2. Potong 2-nya termasuk saya sama manajer saya, kan? Betul. Nah, 58 orang ini karakternya berbeda. Nanti kalau ada yang satu disuruh siap menjalankan tugasnya, ada yang satu disuruh nggak ngerti-ngerti, ada yang satu disuruh lama menyelesaikan tugasnya. Jadi beda-beda. Jadi tergantung kitanya ke anggota nih gimana, kan? Apa masalah dia? Kalau saya panggil 4 mata. Nah, bukan 4 mata yang di TV ya. Saya panggil anggotanya. Nanti gini-gini ya. Iya, kan nggak mungkin dia. Tani, kamu masuk. Nah, kenapa Pak? Iya, kan nggak mungkin juga gitu ya. Nanti payah. Oh iya. Sama yang aslinya payah. Iya, benar. Jadi saya panggil, saya tanya keluhannya. Apa keluhan Anda? Kenapa dikasih tugas dan tanggung jawab tidak terselesaikan? Banyak beribu macam alasan. Dan tetap dari anak 60 itu semua kita masing-masing dinilai hasil kerjanya. Itulah bahkan ada terjadi yang putus kontrak. Memang udah dia memang nggak bisa diasah lagi. Ya mau kayak mana? Apa mungkin kita pertahankan? Sementara kita juga dituntut sama owner kita, sama bos kita. Kalau kita mempunyai anggota seperti itu ya mau tak mau. Sebenarnya saya paling berat untuk memutuskan rezeki orang. Saya paling berat itu. Cuman tuntutan bagi saya ini ada. Tetap profesional ya. Tetap profesional. Ya kalau kita cerita, ini saya sedikit share kayak tadi pagi. Saya begitu nyampe jam 8 saya masuk, ya kan? Begitu nyampe saya ngelihat pajangan saya berubah. Saya langsung marah. Saya tanya-tanya sama supervisor, nggak ada yang tahu. Saya tanya-tanya sama anggota, nggak ada yang tahu. Tapi ketika saya cari tahu, telusurin sendiri, dapat. Nih, kan? Kenapa pajangan ini bisa berubah tanpa izin? Nah, karakternya udah beda lagi. Dia mempunyai alasan apa? Benar, dia mempunyai alasan biar supaya pajangannya lebih lebih cantik, lebih menarik. Tapi kembali lagi, komunikasi. Dia tidak ada komunikasi. Komunikasi ya Bang. Komunikasi paling penting. Paling penting. Baik. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Bang, mungkin kita untuk topik kita sudah di penghujung ya. Tapi saya ada beberapa pertanyaan untuk Abang. Mungkin cuma 5 sih. Jadi 5 ini Abang cuma perlu jawab cepat. Dalam arti kata ini menggambarkan seperti apa sih sosok seorang Bang Ibnu. Dikit kali pertanyaan. Nggak banyak pertanyaan. Jangan, nanti kita yang pusing. Baik Bang Ibnu, mungkin bisa dijawab dengan cepat ya. Nanti kita bakalan tanya beberapa dari pertanyaan ini. Bang Ibnu, pilih kopi atau teh Bang? Kopi. Kenapa kopi Bang? Lebih nikmat ya. Nampak muka kopi memang. Saya muka teh kali ya. Saya setiap malam minum kopi. Ya Bang ya. Sambil merenung. Boleh. Iya. Nanti mungkin bisa kita atur jadwal ya sama tim-tim kreatif dari BMC ngopi-ngopi bareng kita. Saya siap. Boleh. Di jadwal nanti ya. Ingat. Mana ya Kak Nadia, mana orangnya ya. Oke, nanti di jadwal ya Kak ya. Tolong. Ingat waktu saya itu malam yang ada. Waktunya malam. Habis maghrib ada waktu saya. Jadi buat teman-teman yang mau kontak Bang Ibnu ya, siap maghrib ya, tolong ya. Jangan pas maghrib ya. Oke, selanjutnya Bang, pertanyaan kedua Bang. Keluarga atau sahabat Bang? Keluarga ya. Karena kan sering juga ada yang bilang sahabat seperti keluarga kan gitu kan. Ada juga. Tapi Abang tetap kembali memilih lagi ke keluarga. Baik. Ibu berarti kali ya. Ibu, sosok ibu bukan berarti lagi. Bukan berharga lagi. Udah nggak terhitung. Nggak terhitung ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kirim salam nanti sama Ibu dari tim-tim BMC. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang.
Jawab dengan cepat, Bang Ibnu. Bekerja atau berwirausaha, Bang? Bekerja sambil berwirausaha. Ini yang buat pusing ini. Nah. Ini yang buat pusing. Disuruh jawab satu, bekerja Dua. sambil berwirausaha. Iya Tapi kan? pilih dua ya. Nah. Nggak apa-apa teman-teman. Kita dengarkan. Pasti setiap orang memilih karena dia punya persepsinya masing-masing. Iya. Boleh dijelaskan, Bang? Bekerja sambil berwirausaha. Bekerja, kita mempunyai wawasan yang lebih luas. Mempunyai kawan, Relasi ya. relasi lebih banyak. Wirausaha kita cuman hanya monoton di suatu tempat. Baik. Contoh, misalnya di rumah kita buka usaha, Iya. ya kan? Kita berharap sama orang-orang tertentu. Kamu ada barang apa? Kamu ada ini, mintalah biar kita jual, gini kita taruh di toko kita. Nah, kalau saya bekerja menghasilkan gaji, saya bisa membeli barang yang untuk kebutuhan di rumah dan bisa juga untuk dijual. Nah, jadi saya double dapatnya. Di sini bekerja dapat gaji, di rumah juga dapat untung. Jadi dia double. Baik. Kalau satu aja kan monoton. Iya, benar. Side job tadi ya. Ada side jobnya juga ya. Karena terakhir minggu semalam saya baru pulang dari Sidigalang. Oke. Saya bekerja, tapi saya cuti, ya kan? Pak, saya cuti, oke. Mau kemana? Mau ke Sidigalang. Mau ngapain? Saya mau jualan durian. Wah, luar Serius, biasa. saya ambil durian di sana, ada banyak lah, bahkan hampir ratusan, ya. Dalam satu hari saya kelar, habis. Habis ya? Habis. Luar biasa. Serius, baru minggu semalam. Kalau kenal Pak Andi, saya pergi sama Bang Andre Bota. Oh, iya. Kalau kenal Andi, saya pergi sama dia. Karena Bang Andri kepalanya macam durian ya. Nggak salah jual kan, Bang? Enggak kan? enggak. Sempat salah jual pula takutnya ya. Nanti biar ini kan hasil podcast ini biar dilihat sama Andri nanti. Siap. Ya. Sehat Bang Andri, apa kabar? Sehat selalu, jaga kesehatan. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Tetap di pendidikan S1 atau lanjut S2 Bang? S2. Tetap lanjut S2 ya. Kapan rencana Bang? Rencana ada, kalau bisa sekarang. Sekarang. Cuman waktu ya. kemarin udah diperbincangkan juga sama beliau Pak Bambang, ya kan. Coba lanjut S2. Oke, saya siap. Siap ya. Cuman nggak bisa memanage waktu di kerjaan, terbentur. Untuk sekarang ini ya. Kalau dulu mungkin karena masih awal, karirnya juga belum melejit sekali, masih bisa merintis gitu ya. Jadi kalau di sekarang pilihan pun, kalau dikasih pilihan S2, lanjut S2 atau milih kerjaan, saya tetap milih kerjaan. Milih kerjaan. Karena kalau S2 pasti otomatis saya bakal resign dari pekerjaan. Baik. Luar biasa. Pertanyaan terakhir Bang, mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang keempat. Karir atau pendidikan Bang? Karir. Masih karir, berarti udah sama, udah terjawab tadi. Pasti memang karena Bang Ibnu memikirkan sekarang pekerjaan yang lebih utama. Ya pasti. Mungkin S2 akan dilanjutkan. Semoga mungkin Bang Ibnu ke depannya bisa lanjut S2 dan datang lagi, bahkan ngajar kita lagi ya. Ngasih ilmu-ilmunya gitu kan. Bang, terakhir Bang, mungkin bukan pertanyaan tapi sedikit motivasi untuk teman-teman dari tim kreatif ataupun teman-teman dari YouTube Batuta University ya. Bagaimana lebih semangat lagi ya buat anak-anak muda di luar sana, khususnya di Indonesia, Sumatera Utara, di Medan ya. Bagaimana bisa lebih semangat lagi kuliah sambil bekerja dan jangan sampai putus asa. Mungkin bisa Bang sedikit motivasi. Ya sebenarnya kalau yang Pak Andi bilang sebenarnya bukan motivasi, sebenarnya hanya kata-kata aja untuk penyemangat. Karena gini, kalau menurut saya motivasi memang penting, cuman tergantung niatnya. Kita menyampaikan sesuatu sama seseorang, kalau memang dia nggak niat itu pasti bakal nggak terjadi. Nah, jadi kembali ke diri kita. Kalau diri kita kepingin sukses, bekerja, belajar, itu aja. Bekerja, belajar, terus bekerja, belajar. Itu karena apa? Saya tanamkan sama pribadi saya sendiri. Saya wajib bekerja, saya wajib belajar. Saya nggak mau berhenti di satu titik. Saya mau lanjut terus. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya tetap jangan lupa karena belajar sampai kapanpun kita bakal tetap belajar dan berusaha.
berusaha dalam arti kata mengerjakan sesuatu itu dengan tanggung jawab ya, Pasti. dengan konsisten, disiplin yang paling penting ya Bang ya. Disiplin dan juga jangan pernah merasa puas. Ya, tetap lanjut, mau lanjut kemanapun. Baiklah teman-teman, buat teman-teman semua ataupun Batuta University ya, subscriber ya, yang memang mau kepingin nih siapa yang mau diundang kira-kira, ataupun teman-teman dari kalian ada yang merasa punya pengalaman yang ingin diceritakan di sini, bisa komen nanti ya di YouTube ini ataupun di video ini. Teman-teman sekalian, sekian mungkin dari kami ya, dari Bang Ibnu. Terima kasih Bang udah datang. Ya, luar biasa sekali hari ini. Saya undur diri dari hadapan Anda semua. Saya Andi Putra undur diri, dan Bang Ibnu. Ya, saya juga terima kasih banyak atas jamuan yang sudah disediakan. Baik, terima oleh kasih. Andi. Siap, terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.